Pandemi yang melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun ini sangat berdampak pada berbagai sektor, salah satunya industri dan perusahaan. Salah satu komponen yang terkena dampaknya adalah tenaga kerja. Kenapa bisa kayak gitu? Karena pandemi COVID ini berpengaruh terhadap pemasukan perusahaan itu sendiri ya teman-teman. Jadi, perusahaan terpaksa mem-PHK atau mengistirahatkan para karyawannya untuk meminimalisasi pengeluaran. Nah, terus ada gak sih dampak secara non-teknis dan teknisnya? Pasti ada ya teman-teman. Selama pandemi, banyak karyawan yang menurun kebahagiaannya saat bekerja, meskipun mereka dapat mempertahankan pekerjaannya karena adanya keterbatasan dalam pekerjaan. Terus, apa sih hubungannya dengan kualitas kerja? Nah, menurut penelitian dari Dinner dan Business Dinner tahun 2008, pekerja yang bahagia akan lebih produktif dalam menjalani pekerjaannya. Jadi, karyawan yang kurang bahagia diprediksi akan turun nih teman-teman performanya. Jadi seperti efek domino gitu ya. Cukup disayangkan banget ya teman-teman. Nah, dengan segala keterbatasan tersebut, kita pastinya perlu dong jalan keluarnya. Yap, kami menawarkan sebuah solusi bagi permasalahan ini. Apa itu? Yakni aplikasi Mainformance. Apa sih Mainformance itu? Yuk simak Kak Faiz dan Kak Sahda. Sahda, kamu dengar nggak sih kalau perusahaan kita belakangan ini mau ngeintegrasiin aplikasi yang namanya Mainformance? Oh iya, aku tahu Is. Itu aplikasi yang katanya berguna buat menunjang performa kerja kita ya Is? Iya, bener banget. Pas banget kan, terutama selama WFH belakangan ini yang bikin kita agak burnout. Iya, bener banget Is. Aku juga pernah dengar tentang aplikasinya. Di aplikasi itu juga tersedia fitur-fitur yang bagus tuh. Iya, ada 5 fitur yang tersedia di aplikasi tersebut. Keren ya? Iya, keren banget Is. Kalau nggak salah, 5 fitur itu diantaranya spesialisasi kerja, learning material dari senior, forum diskusi, peer evaluation and feedback, dan juga kotak aspirasi karyawan. Bener banget, Sah. Fitur-fitur dan fungsi dari aplikasi ini pastinya bakal ngebantu kita nih sebagai karyawan. Mungkin kamu bisa bantuin jelasin, Sah, tentang fungsi dari fitur-fitur tersebut secara lebih rinci. Kebetulan aku belum terlalu paham nih operasional secara rincinya. Oke, siap Is. Jadi yang pertama ada spesialisasi kerja. Apa sih maksudnya? Jadi di fitur ini para karyawan bakalan dikasih asesmen berupa tes psikologi nih Is. Tes psikologi yang bakal digunakan adalah California Personality Inventory atau CPI dan juga Occupational Interest Inventory atau OII. Wah, jujur aku masih asing deh sama CPI dan OII itu apa. Oke Is, tenang aja. Aku bakal jelasin lagi apa itu CPI dan juga OII. Jadi, CPI adalah salah satu jenis tes psikologi yang bisa memprediksi performansi karyawan dengan mengukur kepribadiannya. Kalau OII itu adalah tes psikologi yang berguna untuk mengetahui minat dan juga ketertarikan para karyawan Is. Wah, oke, aku ngerti. Berarti 2 tes ini nantinya bakal dipakai buat memetakan kemampuan karyawan dan menentukan di mana karyawan ini bakal diteruskan ya, Sah? Yap, betul banget, Is. Oke, Sah, thank you. Tadi yang kedua itu learning material dari senior ya, Sah? Iya, bener banget. Kamu udah tahu belum itu maksudnya apa? Tahu dong, Sah. Jadi, aplikasi Mainformance juga memberikan wadah buat junior dan senior untuk berkomunikasi dan saling transfer learning ini, Sah. Terutama dari senior, pengalaman yang dipunya oleh senior pastinya berharga banget nih buat para juniornya. Nah, lewat aplikasi ini, senior-senior bakal ngebimbing para juniornya dengan nilai trust, respect, dan affection supaya menciptakan lingkungan yang suportif dong pastinya. Nah, learning material ini nyambung bisa sama fitur selanjutnya yakni forum diskusi. Oh alah, iya bener Is. Forum diskusi itu yang dalamnya ada Q&A, selaras, dan ngariung ya Is? Iya, betul. Dari situ diharapkan komunikasi antar karyawan bisa terjalin dengan baik, Sah. Diskusi dan transfer learning tentang pekerjaan juga bisa dilakukan dengan efektif nih, Sah. Ngomong-ngomong, di aplikasi Mainformance bakal ada fitur di mana karyawan bisa menilai kualitas kinerja masing-masing loh. Wah, pasti para karyawan bakal termotivasi ya buat melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, terutama ketika mereka bekerja secara tim. Benar Is, jadi fitur itu bernama Peer Evaluation and Feedback. Di Mainformance sendiri akan ada 2 bagian yaitu skala rating yang dikuantifikasikan dari 1 hingga 10 beserta kolom komentar singkat di bawahnya. Wah, menarik sekali ya.
Tentu aplikasi Mindfulness mengutamakan kredibilitas dengan menyediakan komentar singkat untuk mengulik alasan mengapa sih karyawan mendapatkan rating yang telah diberikan. Benar sekali. Kira-kira Mindfulness ada fitur apa lagi ya, Is? Di Mindfulness, last but not the least, terdapat fitur kotak aspirasi. Kotak aspirasi ditujukan untuk menjaring aspirasi karyawan dengan efektif dan efisien. Terdapat berbagai opsi juga yang dapat dipilih oleh para karyawan. Salah satunya adalah dengan menjadi anonim ketika menuliskan aspirasi mereka. Oh gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh. Untuk aspirasi mereka bakal disampaikan kemana ya? Jadi, untuk aspirasi mereka akan ditujukan ke bagian HRD ataupun senior management di divisi masing-masing para karyawan. Dan ketika sudah terkirim, akan ada tanda berwarna kuning berbentuk lingkaran, dan ketika sudah dijawab, maka akan berubah menjadi warna hijau. Wah, keren ya, sangat praktis dan simpel, tapi juga tentu bermanfaat bagi para karyawan nih. Ya, tentu saja aku sih optimis Mindfulness akan menjadi aplikasi yang efektif untuk pemberdayaan para karyawan dan bisa digunakan bahkan setelah pandemi COVID-19 selesai. Aku juga setuju sih, Is. Aku yakin aplikasi Mindfulness ini akan bermanfaat seterusnya, apalagi perusahaan-perusahaan sekarang kan semakin banyak yang berencana untuk menerapkan remote working permanen. Iya, jadi tidak sabar buat menggunakan aplikasi Mindfulness. Created using Powtoon.